Alhamdulillahillazi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda sabaqal awalima fil wujudi bi asriha fal kullu minhu fil haqiqati mubtada. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru-guru kita yang ada di hadapan kita. Di antaranya Al-Mukarram, Al-Muhtaram, Ustadz Madani SPDI, Kakanda Ustadz Sayyadi, Akhina Fillah Ustadz Ahmad Syekhul Ishaq, begitu juga Hinafillah Ustadz Samsuri, dan Bapak MC kita Ustadz Samsul sekaligus Bapak Ketua RT merangkap 3 sekaligus Pak jabatannya. Kita doakan semoga para guru-guru kita semuanya senantiasa Allah berikan kesehatan, keafiatan, panjang umur dan ilmu bermanfaat untuk kita semua. Terkhusus untuk sahibul bait, sahibul hajat yang pada malam hari ini menghaulkan orang tuanya. Kita doakan semoga semuanya senantiasa Allah berikan keberkahan hidup di dunia dan di akhiratnya. Sekaligus pada malam hari ini pula sahibul hajat mengakikahkan putranya. Kita doakan semoga anak yang diakikahkan senantiasa Allah berikan kesehatan, panjang umur, Allah jadikan menjadi anak yang saleh, yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi agama, nusa dan bangsanya. Dan kita doakan semoga kedua orang tuanya dapat mendidik anaknya sesuai dengan harapannya. Begitu juga bapak-bapak hadirin jamaah majlis haul yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Pada malam hari ini kita hadir berkumpul memenuhi undangan sahibul bait. Sekaligus kita bersama-sama mendoakan terkhusus ahli kubur daripada sahibul bait yang pada malam hari ini dihaulkan. Apa sih itu haul? Kalau kita berbicara tentang haul, Pak, artinya adalah pertemuan tahun. Tergantung kemudian konsepnya adanya di mana. Kalau hadir pada acara malam hari ini, haul artinya adalah pertemuan wafatnya orang yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pada intinya adalah kita mendoakan. Kenapa begitu? Karena orang yang mati udah nggak bisa menambahkan apa-apa, Pak. Sholat udah nggak wajib lagi buat orang yang mati. Puasa udah nggak wajib lagi buat orang yang mati. Ke majlis taklim udah nggak ada tuntutan lagi buat ke orang mati. Yang wajib siapa, Pak? Kita nih yang masih hidup. Lalu orang yang mati ngapain di kuburnya? Tinggal nungguin. Nungguin yang pertama terjadinya kiamat. Nungguin yang kedua doa dari orang yang hidup. Kata baginda Rasul, laula du'ail ahya la halakal amwat. Andaikan tidak ada doa dari orang yang hidup, celaka orang yang mati, Pak. Kenapa? Karena orang mati itu bekalnya udah selesai. Dia tinggal nunggu balasan-balasannya aja di dalam kubur. Yang masih hiduplah yang bisa menambahkan kebaikan, kebajikan untuk orang yang sudah mati.
Terlebih lagi nih orang tua kita yang meninggal dunia, kalau ada anak yang nggak mau doain, bahasa orang kitanya nih anak kebangetan, Pak. Nabi kan bilang, malam yaskurin nas lam yaskurillah. Siapa saja orangnya yang nggak pandai bersyukur kepada manusia, berarti dia tidak pandai bersyukur kepada Allah. Nih, kita sebagai anak, dengan sebab orang tua kita jadi ada, Pak. Dengan sebab orang tua ngurus kita, alhamdulillah hidup kita sekarang kayak begini. Ada bini, ada anak, ada rumah. Enak nggak? Enak nggak? Gara-gara siapa? Orang tuh. Kalau nggak ada orang tua, Pak, sehebat apapun kita, nggak jadi apa-apa kita. Jadi jangan dikira nih hidup kita sekarang bahagia, makmur, punya apa saja, semuanya gara-gara kita. Enggak. Yang menjadi sebab lantaran adanya orang tuh. Contoh, orang tua kita sekarang bisa mendidik kita, bisa menjadikan kita seperti ini. Kira-kira kita bisa nggak didik anak kita ngelebihin kita? Bisa nggak? Ini ngantuk apa gimana sih? Kalau kita bicara begitu, paling jawabannya nih akur kita, Pak. Insya Allah. Benar. Emang apa lagi jawabannya coba? Ada yang pede banget, bisa Ustadz. Belum tentu. Benar? Nggak bisa Ustadz, berarti lu nggak usaha. Betul? Makanya akhirnya semuanya, sebagai seorang anak, ingat jasa orang tua. Makanya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah berulang kali mengingatkan kepada kita. Tadi itu ayat yang dibacakan MC jelas banget buat kita. Kata Allah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kalau bahasa kitanya Bapak, wa qada rabbuka, dan Tuhanmu sudah menetapkan. Apa yang ditetapkan dan buat siapa Allah menetapkan? Yang pertama, Allah ta'budu illa iyyah. Jangan sekali-kali kamu menyembah kecuali hanya kepada Allah. Modal utama, Pak, kalau pengen selamat akhiratnya. Jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Kenapa? Karena ini modal buat kita kalau pengen bertemu dengan Allah. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang. Lihat, Pak, wawunya tuh pakai wawu atap, maknanya ittisal, nyambung. Orang yang percaya kepada Allah pasti baik dengan orang tuanya. Begitupun sebaliknya, dia baik dengan orang tua, insya Allah imannya sempurna. Enak? Enak nggak begitu? Tapi kadang-kadang dalam kenyataan, mohon maaf, berapa banyak anak ibadahnya rajin, ke majlis taklim getol, sama orang tua melotot mulu. Ada? Ada di sini? Mana orangnya? Enggak ada di sini mah. Nih. Atau sebaliknya, sama orang tua taat patuh, tapi dia nggak mau nyembah Allah. Ini orang tuanya masih hidup, dilayanin sedemikian rupa. Giliran orang tuanya nyuruh, tong sembahyang, kerjain, dikerjain. Apalagi model anak sekarang, Pak. Kita kalau nyuruh anak nih zaman sekarang, mohon maaf, kalau mulut belum memuruh tuh anak belum nurut. Bener? Apalagi nih kita sekarang udah jadi orang tua, hati-hati. Jaga mulut kita, Pak. Kenapa? Tajam nih mulut kita buat anak. Nabi kan pernah bilang,
Doaul walid kadu'ail anbiya ala ummati. Doanya orang tua sepadan dengan doanya Nabi buat umatnya. Artinya apa? Doa orang tua tuh mulutnya mesti dijaga. Karena tajam mulut orang tua. Melihat anak bandel dikit, jangan keceplosan, Pak. Ini kadang-kadang bapaknya nggak keceplosan, emaknya. Ada yang begitu? Emaknya pendiam nggak nyeplos, bapaknya yang bawel. Ada. Melihat anak nih tingkahnya nggak bener, tolong jaga mulut kita, jangan keluar sesuatu yang tidak bisa, Pak. Bisa, Pak. Insya Allahnya lembek amat. Saya curiga lapar ini, Pak. Nih kita kadang-kadang begitu. Makanya saya pesankan nih buat kita semua yang sudah jadi orang tua, jaga mulut kita dengan baik. Ketika ngelihat tingkah laku anak nggak bener, jangan sekali-kali berkata, lu anak siapa sih? Ada yang begitu? Ada yang begitu? Lah banyak kagak ngaku aja nih. Bener? Bahkan kadang-kadang keluar bahasa binatang. Ada? Ada yang paling serem, Pak. Anak setan lu. Nih, ada yang begitu tuh. Kalau anaknya setan, bapaknya iya. Ada kan? Nih anak mungkin gak berubah jadi setan, Pak. Tetapi apa? Tingkah lakunya bakalan mirip. Dan inilah perlu kehati-hatian buat orang tua. Makanya ketika kita menginginkan anak kita berbakti buat kita, tolong kita sebagai anak bakti juga kepada orang tua. Nih, kalau orang tua masih hidup, layanin tuh keperluan orang tua, buat orang tua terus senang, terus tersenyum dengan kehadiran kita. Bisa, Pak? Bisa, Pak? Insya Allahnya kagak semangat ini. Kenapa? Karena kadang-kadang kita nih nemuin orang tua, silaturahim sama orang tua pas ada perlunya. Benar? Anak nih belum bayaran, butuh duit, ngerogok kantong apa dalam banget kagak ada isinya. Benar? Datang dah ke orang tua, ngomong dah. Ada yang begitu? Dan saya kagak terusin, Pak, karena lagunya emang begitu kita. Benar? Jadi ketika silaturahim dengan orang tua bukan hanya ketika ada perlunya. Tujuan kita supaya orang tua senang dengan kehadiran kita. Lalu bagaimana kalau orang tua kita udah mati? Nih kayak begini nih. Orang tuanya sudah berpulang ke rahmatillah. Sedangkan anak masih pengen bakti kepada kedua orang tua. Yang paling inti adalah jangan lupakan kebaikan orang tua. Anak nih yang paling jelek, Pak, lupa tuh kepada orang tua dengan kebaikan-kebaikannya. Itu anak yang paling jelek. Sampai-sampai doain orang tua aja enggak mah. Ada anak yang begitu? Ada anak yang begitu? Sekalinya mau doain orang tua, nungguin orang tuanya mati dulu. Ada? Nih, kita jangan begitu. Ketika orang tua masih hidup, orang tua sudah berpulang ke rahmatillah, teruslah berbakti kepada mereka. Paling tidak, kalau orang tua sudah meninggal dunia, yang pertama pesan baginda Rasul, istighfarulahuma wa du'aulahuma. Mintain ampun buat orang tua. Doakan orang tua supaya mendapatkan ampunan Allah. Kalau kita doain, Pak, kata orang yang sudah mati enak betul tuh. Orang yang mati jawab nih kalau kita doain kayak begini. Apa kata orang yang mati? Allahumma gfir liman nawwara qabrana wa yubashiru bil jannah kama yubashiru biha. Ya Allah, ampuni juga mereka yang telah memberikan cahaya ke kubur kami dan berikan kabar gembira buat mereka sebagaimana kami digembirakan dengan Enak, Pak? Enak. Tapi sebaliknya,
ketika anak nih nggak mau doain orang tua, nih si mayit Pak, di dalam satu kitab namanya I'anatut Thalibin, itu satu kitab yang lain namanya Daqaiqul Akhbar, di dalam kitab-kitab yang lain masih banyak, dikatakan Rasulullah bersabda bahwa orang yang mati setiap hari turun ke langit dunia. Turun Pak. Kemudian dia samperin ke rumah. Sampai di rumahnya, dia lihat ahlinya nih semuanya. Ada yang doain apa enggak? Kalau enggak doain, nih mayit teriak sampai 1000 kali Pak di depan pintu rumah. Apa kata si mayit? Waya ahli, wahai keluargaku. Waya man libasi, dan orang-orang yang sudah memakai pakaianku. Terus Pak teriak sampai 1000 kali. Dan kemudian ahlinya tetap nggak ada yang dengar. Benar? Keluarganya ada yang dengar nggak? Kagak. Kalau kata dengar, saya yakin di dalam rumah keluar semuanya. Setelah itu si mayit berdoa kepada Allah. Kata si mayit, ya Rabb, la tumithum hatta tahdiyahum kama tahdiyan. Ya Rabb, jangan engkau matikan mereka sebelum engkau berikan petunjuk sebagaimana aku telah diberikan petunjuk. Artinya apa? Yang mati udah ngerasain Pak adanya di tempat asing. Dia nungguin kiriman doa istighfar dari keluarganya nggak ada. Padahal dia udah nggak bisa lagi untuk menambahkan amalnya. Dia kasih tahu nih kepada kita supaya apa? Engkau pun kalau mati seperti itu, rasanya kira-kira seperti apa Pak? Nggak usah jauh-jauh. Bapak pergi ke suatu tempat, modalnya pas-pasan ongkosnya Pak. Nggak ditengokin sama keluarga, nggak dikirimin. Kira-kira jadi apa kita? Sementara tempatnya tempat yang asing Pak, kita nggak pernah sampai ke sana. Begitulah gambaran buat orang yang sudah mati. Artinya apa? Buat yang hidup siap-siap, kita pun akan sama. Oleh karena itu, didik keluarga kita, anak cucu kita, supaya terus ingat kepada kita dan mau mendoakan diri kita. Pertanyaannya Pak, kira-kira bisa nggak kita begitu? Nih pada malam hari ini alhamdulillah orang tua yang dihaulkan Bapak Sadi bisa didik anak-anaknya. Yang punya duit, ngeluarin duit gedean. Benar? Benar? Saya emang nggak punya duit, tenaga aja, nggak ngapa-ngapa. Asal jangan niat doang. Ada kan begitu tuh? Buat niat haulin orang tua, duit kagak, tenaga kagak. Nih begini nih. Ada yang begitu? Kenapa? Kalau pengen berkah hidup, jangan lupakan kebaikan orang tuh. Minimal doain. Bapak nih rezekinya seret misalnya. Tengok tuh, kira-kira kita doain orang tua sehari berapa kali? Karena kata baginda Rasul, iza tarokal abda liwalidayhi, apabila seorang hamba meninggalkan doa buat kedua orang tuanya, fa innahu yanqati'u anhu rizqu, maka sesungguhnya dia sudah memutuskan rizkinya sendiri. Siapa yang bilang Pak? Siapa yang bilang? Nah, jadi ini kalau rezeki kita rada-rada seret Pak, banyak doain orang tuh. Jangan pergi kemana-mana, jangan. Yang udah mati, ziarahin kuburnya. Nggak sempat Ustadz, doain dari rumah habis sholat. Bisa begitu? Bisa begitu? Jangan pergi ke dukun Pak, rezeki seret pergi ke dukun, ke orang pintar, habis modal. Udah minta doa sama orang tua. Kalau orang tua masih hidup, cium tangannya, minta doa. Nyium tangan orang tua gimana Pak? Nyium tangan orang tua gimana? Bainal anfu wal fam, di antara hidung dengan mulut, bukan di pipi. Hidung dengan mulut. Nih, begini Pak. Itu cara nyium tangan orang tuh. Kemudian ada dua nih tangan.
Tangan bagian depan, tangan bagian depan namanya ta'adduban. Ciri anak yang beradab, dia cium tangan depan orang tua. Terus ngambil berkahnya bagaimana? Cium tangan bagian dalamnya. Namanya bagian dalam tabarrukan, ngambil berkah dari orang tua. Pernah nyium tangan orang tua bolak-balik? Nah, ini kompak amat rumahnya. Pernah nyium tangan orang tua bolak-balik? Yang tahu pernah, Pak. Kita nih yang kagak tahu, kadang nyium tangan orang tua begini dong, cepot udah. Itu juga setahun sekali lebaran doang. Padahal kalau dia nyium tangan orang tua bolak-balik depan belakang, adabnya ada, berkahnya ada. Ini kadang-kadang nyium tangan Ustadz, Kiai, Habib, apa bolak-balik. Apa itu tangan Ustadz, Kiai, kesleo, Pak. Lah dibolak-balik dulu. Benar? Kira nyium tangan orang tua ala kadarnya. Nauzubil. Di situ berkahnya anak. Makanya saya pesankan nih, kebetulan tadi diakikahkan putra daripada saudara muslim. Kalau pengen punya anak yang soleh, ikuti syariat agama. Didik dengan didikan agama. Nabi pesenin, fa'akrimu auladakum wa ahsinu adaba. Muliakan anak kamu. Cara muliakannya bagaimana? Dengan didikan agama yang baik. Kemudian kasih didikan adab yang baik. Supaya nih anak ilmunya ada, adabnya ada. Jangan seperti sekarang, Pak. Ilmunya banyak, adabnya kurang aja. Ada. Nah kalau murid minterin guru, ada. Anak minterin orang tua, ada. Ilmunya dapat, adabnya kagak. Yang paling ideal, ilmu ada, adab ada. Wah, udah nggak pengen apa-apa lagi kita, Pak. Kecuali tuh anak kita lihatnya enak. Ilmu ada, adabnya ada. Orang tua senangnya bukan main. Kenapa? Karena tidak ada pemberian yang terbaik dari orang tua kecuali anak punya ilmu dan punya adab. Bapak kasih motor, bapak kasih mobil, bapak kasih rumah, itu pemberian gak ada apa-apanya, Pak, dibandingkan ilmu dengan adab. Kenapa? Ilmu dan adab membuat orang tua selamat, derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu. Bahkan Nabi bilang, ketika seorang anak belajar ngaji tuh, Pak, pergi dia ngaji, orang tuanya di rumah itu derajatnya lagi ditaikin, Pak, sama Allah. Dosanya diampunin. Sampai kapan? Sampai tuh anak pulang dari ngaji. Lah zaman sekarang mah anak nih udah nggak disuruh ngaji lagi, Pak. Kalaupun disuruh, udah lu pergi aja sono dewek. Orang tuanya nggak menyerahin, Pak. Padahal apa? Itu kebaikan buat orang tua. Jadi anak-anak kita nih yang kecil belajar ngaji, sementara orang tuanya dibukakan keberkahan hidupnya, baik di dunia maupun di akhir. Nah, mudah-mudahan nih kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini, Allah tambahkan keberkahan hidup kita. Kita memang mendoakan ahli kubur sahibul bait, namun pada dasarnya kita sudah mendoakan keluarga kita semua. Sekaligus kita mohon kepada Allah, semoga anak yang diakikahkan menjadi anak yang soleh, yang sesuai dengan harapan kedua orang tuanya. Begitupun dengan anak cucu kita, Pak. Mudah-mudahan mereka semua menjadi anak-anak yang menyedapkan pandangan mata kita dan menyejukkan hati kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.